Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih bahwa Engkau memberikan kepada kami hati nurani yang membawa kami untuk melakukan yang baik, memberikan damai, ketenangan, ketentraman, kebahagiaan, tetapi juga mengingatkan akan dosa-dosa kami sehingga kami merasa bersalah ketika melakukan dosa, kekurangan, dan keterbatasan. Bantu kami ya Tuhan untuk PK akan dorongan batin itu. Terpujilah namamu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara, pada hari Kamis ini kita diajak untuk mengenal kembali tentang hati nurani kita. Mungkin tidak banyak orang sekarang bicara tentang hati nurani. Hati nurani adalah anugerah Tuhan untuk melakukan yang baik, untuk melakukan yang benar, untuk melakukan kedamaian, segala yang baik kita lakukan. Tetapi hindari yang jahat. Ya. Nah, anugerah ini pada diri setiap orang. Dan kita diingatkan untuk pesan itu yang Tuhan berikan kepada setiap orang. Supaya kita melakukan yang baik dan memberikan damai. Nah, kalau ketika kita melakukan yang tidak baik, maka hati nurani kita terus menuntut. Kita gelisah, kita cemas, kita tidak damai. Dan itu yang dialami oleh Herodes karena dia memenggal kepala Yohanes Pemandi. Dan ketika Yesus datang, orang mengatakan inilah reinkarnasi dari atau perwujudan dari Yohanes Pemandi yang telah dipenggal kepalanya. Jadi rasa bersalah dari Herodes ini mencekam hatinya karena dia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang jahat. Dan itu yang sebetulnya, dan itu membuat orang tidak bahagia, tidak damai karena melakukan hal-hal yang buruk bagi Tuhan dan bagi sesama. Nah, itu kalau orang mempunyai kepekaan dan ketajaman tentang hati nurani. Padahal harus jujur dikatakan banyak orang tidak lagi peduli dan peka akan hati nurani. Tertutup, ditutup, dibungkam. Ya. Itu yang terjadi. Sehingga orang melakukan yang tidak baik pun dianggap sebagai yang baik. Misalnya korupsi. Ya, orang merasa tidak apa-apa ketika orang mengambil uang orang lain. Orang merasa tidak apa-apa kalau ketika mengambil uang negara. Ya. Atau dia meluangkan waktunya atau menyia-nyiakan waktunya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan orang lain. Padahal dia harus melayani umat, melayani rakyat. Jadi para saudara, kejujuran itu harga yang sangat-sangat tidak mudah di zaman yang sekarang ini. Orang memutarbalikkan kebenaran menjadi kebenaran menjadi sesuatu yang dilecehkan atau tidak, atau menertawakan atau melakukan yang tidak benar sebagai suatu kebenaran. Hoax kita lihat. Betapa kejujuran itu harga yang harus kita perjuangkan dalam hidup ini. Dan itulah kita bisa melihat dalam diri Herodes. Orang yang akhirnya tidak damai hidupnya, gelisah, cemas. Ketika dikatakan bahwa Yesus adalah merupakan perwujudan dari Yohanes Pemandi yang telah dipenggal kepalanya. Saudara, sebelum kita mengikuti agama kita masing-masing, sebelum kita mengikuti perintah-perintah agama, kita terlebih dahulu menjadi manusia yang mendengarkan PK akan hati nurani. Ketika kita secara manusiawi tidak peduli, lalu kita menganggap yang agama kita sebagai agama yang lebih tinggi daripada hati nurani. Enggak ada. Karena hati nurani itu sesuatu yang melekat dalam diri saya dan kita yang harus mendengarkan. Maka semakin kita tidak mendengarkan hati nurani, kita tidak mendengarkan suara-suara yang lain, buah-buah roh yang lain. Karena penyelamatan yang dilakukan Yesus itu meneguhkan apa yang ada dalam diri manusia. Maka Yesus mengatakan, ya, kasih itu. Ya, karena Allah adalah kasih, maka kasih itulah satu-satunya yang membuat kita diadili dan dihakimi pada akhir zaman. Tidak peduli agamamu apa saja, tidak peduli agama kita siapa saja, tidak peduli apa yang kita lakukan, tapi kasih itulah yang menjadi ukuran dari hati nurani kita masing-masing. Ya. Ketika kita bisa menganggap melakukan secara agamawi dan segala macam, tapi tidak melakukan kasih, Tuhan tidak memperhitungkan itu. Maka mari saudaraku,
kita mendengarkan hati nurani kita, semakin peka dan berjuang dan bersungguh-sungguh untuk mendengarkan hati nurani itu dalam diri kita. Berkat Tuhan atas Anda semua, supaya kita berani dan yakin akan anugerah Tuhan itu, menjadi manusia dulu. Kita menjadi manusia yang peka dan tajam. Tuhan memberkati Anda semua. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin.